tinggal di dalam itu bisa membawa manfaat dan mudarat baginya. Aku sejamin. Salah Berapa itu. banyak orang kita kehilangan keyakinannya, kehilangan tauhidnya karena itu. Gini Bang, Abang lihat sebenarnya ya. realitas di masyarakat kita itu. Iya, saya paham betul. Sebenarnya gini, kalau di daerah saya, saya tanya begini, Bang Albi. Rasulullah SAW mendatangi kuburan itu dan tidak pernah menganggap bahwa yang namanya kuburan itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Rasulullah menganjurkan kita secara kubur malah. Untuk apa? Iya. Hanya untuk ingat kematian. Tidak ada perbedaan soal itu. Iya betul. Jadi kubur itu sesungguhnya memberi nasihat bahwa kita juga akan mati seperti mereka. Bukan betul, malah betul. menjadikan bahwa dengan datang di kubur itu seolah-olah mendatangkan berkah. Kalau untuk keberkahan itu ada dalilnya Bang. Gimana maksudnya? Ada dalilnya Bang. Jadi maksudnya bisa memberikan manfaat, orang yang sudah meninggal itu bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Kuburan Bisa. ada bawa berkah di Gimana? berapa? Bukan karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita dilarang untuk melakukan ngalap berkah kecuali pada 3 perkara. Masjid A, masjid B, masjid C. Abang Alba ada dalilnya surat berapa dan ayat berapa kalau kuburan itu membawa berkah? Coba saya ingin tahu. Kayak gini, kalau kita merajutnya semuanya itu kepada Al-Quran, ya jelas tidak ada. Tapi gini loh, tapi ulama kita, imam-imam kita, pembesar Ya, kita, ulama sesat. Bisa Jangan Bang. ikut ulama sesat. Besar itu Bang. Melalui Al-Quran. Ulama sesat jangan diikuti. Bang, saya dulu ya Bang. Kita dulu ya. Kita Makanya yang namanya ulama sesat jangan diikuti. Bang, kita ingin memahami Al-Quran kalau secara Kamu pikir tekstual semua saja ulama itu tidak benar? cukup. Tidak cukup. Begini Bang, kamu pikir semua ulama itu benar? Banyak ulama sesat. Tuh. Makanya jangan ikuti ulama-ulama yang sesat, lagi menyesatkan. Iya Bang, saya tanya dulu. Sekarang intinya Bang, Islamnya itu kembali model apa? ke 2 pusaka Bang, Al-Quran dan Sunnah. Sesuai nggak sunnahnya? Sunnahnya apa? Iya itu dia itu. Harus cerdas. Kalau abang karangan ulama-ulama kembali saja kepada tauhid. Apa yang membuat tauhid lakukan? Bang izin informasi aku ya Bang. Kita sepakat kuburan itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Izin informasi ya Bang. Sebentar ya Kalau Bang. Anda meminta kepada kuburan itu syirik. Izin informasi. Itu aja. Ya. Sesuatu yang mendekatkan kepada kesyirikan Buat saudara, jauh izinkan saya ngomong perkara sebentar. seperti itu. Sebentar ya gini. Kalau memang kita merajuknya itu kepada Al-Quran dan hadis saja, maka saya tanya sekarang dengan tegas, adakah dalil Al-Quran atau hadis yang melarang? Saya dulu ya, klarifikasi biar cerdas kita. Apakah ada dari dalil Al-Quran atau hadis yang melarang minum pil koplo? Adakah di Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu kias. Ada. Mau Jauhkanlah dirimu dari perbuatan yang mudarat. Mau kutunjukkan. Berbuat mudarat. Dengar ya. Itu jelasnya ada. La takrabus shalah wa antum sukara. Pil koplo itu bisa membuat Anda mabuk. Ini ada linknya Bang. Itu jelas. Sampaikan. Bisa membuat Anda mabuk. Bisa babi sukaro dengan sebabnya kita itu muskir bisababnya itu, maka di situ pakai hukum kias. Yang di sana tuh yang disebutkan itu khomer loh ya. Bentar, suka sampaikan ntar. Sampaikan ntar Bang. Ini bunyinya. Ya, ini surah Al-Baqarah ya. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang di bumi itu yang halal dan yang baik. Itu perintahnya ya. Kalau tidak baik untuk kita jangan dimakan. Ya, itu perintah. Ada Tapi perintahnya. itu tidak Sebentar. Pokoknya kalau Anda itu koplo baik, ya udah, itu aja udah. Udah ya, maaf ya. Bukan gitu. Itu koplo itu baik enggak gitu. Gitu maksud saya, Bang.
Al-Quran itu luas, ilmu itu luas. Bahkan dalam kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kan seperti itu. Ya. Saking dari luasnya. Paham itu kan tanpa saya terangkan sudah mungkin dah paham sudah. Tapi gini maksud saya. Dalam kasus Cuman atau saya sesuatu satu yang aja sama Bang Aldi, saya bingung nih. Apa bisa Kemana yang kuburan itu meminta? Apa bisa meminta ke kuburan itu? Itu aja. Apa Kalau dia dibolehkan Al-Quran dan Sunnah meminta ke kuburan? Tidak boleh, Bang, tidak boleh. Sudah dibilang tadi, ud'uni larangannya ada yang bilang tidak boleh, larangannya ada. lakum. Baca dalil larangannya. Mintalah kepadaku, ud'uni kata Allah langsung, mintalah kepadaku katanya. Udah. Bukan kepada yang lain, tidak pakai ini. Istajiblah, akan mustajabkan kepadamu. Saya luruskan sebentar ya, saya luruskan sebentar. Ya. Mungkin saya luruskan sebentar. Gini, kalau menurut saya sendiri itu dalil itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni fa-nya itu fa apa, maka fa jawab. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika sebelumnya ada pertanyaan, wa idza sa'alaka ibadi, ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, kata Allah, fa inni ujibu da'watad da'i, dan kan seperti itu, maka jawablah bahwasanya saya itu dekat Sebenarnya dengan orang tersebut. sederhana Itu satu. pertanyaannya, boleh nggak kita meminta kepada kuburan? Kalau boleh, kita kalau minta itu kepada tidak kuburan boleh. itu syirik, tapi kalau cuma sekedar wasilah itu gak apa-apa. Maksudnya Yang gimana? tidak boleh itu seperti Bagaimana begini. caranya berwasilah kepada kuburan yang benar? Tolong Gini. jelaskan Enggak dulu. minta ke kuburan. Ya saya bilang jelas, Bang, tidak boleh. Bentar. Kecuali abang tanyanya Saya tadi. mohon diperjelas. Bagaimana Ya. caranya kita berwasilah kepada kuburan itu yang benar? Ajari. Caranya yang benar gini. Ajari. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadhil mayyit asy-syekhuna siapa? Al-Fatihah, itu boleh. Bibarakati. Apa maksudnya itu? Dengan Dengan keberkahan yang barokahnya. dimiliki. Dengan barokahnya beliau, Apa maka barokahnya? Al-Fatihah. Kita kan Apa tetap merajunya barokahnya kepada orang yang Allah. ada di dalam kuburan itu? Apa barokahnya? Ya, apa namanya barokahnya orang yang ada dalam kuburan itu? Bang, gini bang, apa Apa namanya barokahnya sudah. orang itu? Ya sudah, pertanyaannya sudah, apa barokahnya itu? Ya luas Barokah bang. apanya? Izin Bang Jin ya, Luas. informasi Bang, izin Ya, sebentar ya monggo. Bang. Izin ya, Ya, ini monggo, ada monggo. satu informasi yang kurasa perlu juga kita ketahui ya. Ini maaf ya, aku menyampaikan karena apa? Disuruh kita pelajari Al-Quran dan ajarkan ya. Aku sudah maaf, aku sudah teliti ya, maaf ya, ini bukan aku bukan pandai, bukan ya. Aku sudah koreksi seluruh isi Al-Quran itu, lebih kurang ada 40 doa di dalamnya. 40 doa tadi itu dimulai dengan Rabbi dan Rabbana. Dalam doanya itu dimulai dengan Rabbi, Rabbana. Situ hanya satu doa yang menyebutkan kata Allah. Ya, hanya satu saja. Siapa itu? Nanti ku kasih tahu siapa itu yang berdoa dengan menyebut Allah di situ ya. Selainnya itu tidak ada doa-doa dengan menyebut Allah di dalamnya. Ya, begitu. Semua pakai Rabbana, Rabbi ya. Itu langsung Rabbi artinya langsung kepada Rabb kita. Tidak melalui kepada siapa-siapa ya. Langsung kita kepada Allah, Rabbul Alamin. Lurus. Ya. Lanjut. Lanjut bang. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kita disuruh berdoa dengan Rabbi dan Rabbana, tidak pakai wasilah-wasilah, ya, Rabbi atau Rabbana. Dan hanya ada satu doa yang diizinkan Allah kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Apa itu doanya ketika dia minta hidangan dari langit? Karena itu suatu hal yang sangat besar mukjizatnya, maka dia menggunakan sebutan Allah di dalamnya. Ya, selain itu pakai Rabbana, Rabbi. Itu bagi kita orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang tidak mempunyai mukjizat, kita berdoa dengan Rabbi, Rabbana, tidak pakai wasilah. Ini maaf ya, dari saya itu aja. Oke, lanjut Bang. Jin,
model jahil. Ya. Konsepnya apa ini Bang? Maksudnya Judulnya nggak benar itu Bang. Ini Betul lagi Bang. bahas tentang boleh Muhammad Tuhan terbaik. Tolong diganti judulnya itu Bang. Muhammad Tuhan terbaik. Eh, nggak ada, kalau ada Tuhan terbaik berarti ada Tuhan yang baik gitu aja. Jadi Kan tiada Tuhan selain Allah, Bang. iya betul. Ada Tuhan lain, ada Tidak Tuhan. ada Tuhan yang lain kecuali Tolong Allah. ganti lah Bang, jangan pakai Muhammad itu Bang. Ini saranku Bang ya. Nah, aku dengan apa artinya, dengan hati yang tulus aku bilang ini. Nanti banyak yang salah ini orang tuh, salah pengertian loh. Berarti ada juga Tuhan yang baik, ada yang terbaik katanya kan gitu. Iya benar. Tolong diganti aja. Maksudnya begini. Dari Pak ada Ini cara juga membacanya ya. ini sebenarnya. Saya jelaskan cara membacanya. Muhammad mengajarkan tentang siapa Tuhan terbaik. Iya. Begitu cara Ada membacanya. Ini ada hikmatnya bagi yang benar-benar jenius. Oh iya. Oh, kalau aku setuju dengan Bunda Love ya tadi ya. Penjelasan Bunda Love itu bagus sekali tadi. Muhammad sebagai nabi dan Keilahiannya rasul itu, menjelaskan ya, tentang siapa Tuhan keilahiannya. terbaik. Keilahiannya itu yang Di sini dianggap tidak ada Tuhan kalimat yang yang terbaik. menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Enggak ada. Siapa Tuhan benar Yang gitu mengatakan Bang. begini. Ada orang yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Itu benar. Izin host. Boleh saya enggak baca tema menurut versi saya dan cara saya membaca? Muhammad Tuhan terbaik. Silahkan lanjutkan masing-masing. Oh yes. Muhammad, dengar dulu. Nah, Muhammad stop dulu, jangan Tuhan lanjut. terbaiknya Jangan Allah. lanjut, host. Muhammad, Iya. lo ya, stop. Tuhan terbaik, ya sebut masing-masing lah. Ya karena tidak ada tanda tanya di situ. Tidak ada tanda tanya karena bukan pertanyaan, tapi ada titik 3. Artinya kita semua boleh melanjutkan. Nanti dikira ini Komal C6 nih loh Bang, betul Bang. Tahu arti C6 itu Bang? Biarin Bang Melia, biarin kita jangan ngelihat penilaian Ya manusia. Mela. Iya Bang, nanti dikira C6 nih Bang. Bang Saya selesai Melian lagi, Bang, ya. ini mudah Bentar, sensitifan kayak bentar. perempuan. boleh saya bicara Ini sejatinya, sebentar. Ini Kumal sejatinya mengajarkan tentang kebencian, permusuhan, dan peperangan. Takbir. Jadi ini Setuju lah. Pokoknya aku nggak setuju lah Bang, judul Bang ini. Lah. Islam itu Bang, iya. Ini begini. Kalau saya mau lanjutkan, bahwa Islam itu agama yang mengajarkan tentang permusuhan, mengabarkan kebencian dan peperangan. Silakan boleh Anda marah, silakan aja. Hah? Iya, memang Tapi kan kamu harus fair. Semua punya kamu alasan. mabuk ya host? Kamu mabuk ya? Enggak. Oh aku kira kamu mabuk. Saya sadar sesadar-sadarnya kok. Enggak ada. Itulah Bang tahu Dia Bang. ini baru Ayat- selesai sholat Saya isya. tahu resikonya. Oh iya dia lagi baru sholat. Baru selesai sholat isya. Masa mabuk? Izinkan saya menginterogasi Mabuk di dia host. kayaknya deh. Islam itu mengajar peperangan, mengajar apa tadi? Apa tadi? Kekejian? Apa tadi? Kamu ngomong apa? Permusuhan, Islam itu peperangan, dan agama yang Permusuhan, mengajarkan tentang peperangan, kebencian, dan permusuhan. permusuhan. Dengar Bunda tuh, denger nggak? Oh mabuk dia. Kamu Ini udah makan setiap buah. agama mengajarkan berkasih sayang, berbelas asih. Kebanyakan minum bodrek. Ini bodreknya minum dulu host, kau host. Takbir, Aku host. yang minum bodrek dulu host. Bos ini tadi makan buah marula nih gue rasa nih. Ya Bos. Coba nanti checking apa buah marula itu Bos. Itu kalau pingin bubar nih di sini Coba dengar ya. di hutan Hah? larangan Coba dengar. ini nih Coba dengar ya. bodrek. Al-Anfal apa artinya? Apa? Al-Anfal. Oh, anak apa itu harta rampasan. Ya. Harta rampasan itu dari mana? Itu harta rampasan itu
apabila itu orang-orang musyrik dan kafir mau memerangi Islam, dia sudah kirim utusan, maka diperangi mereka. Jadi harta mereka itu diambil. Diambillah harta mereka itu kalau dia kalah perang. Kan gitu, peperangan. Abang membawa narasi peperangan kan? Berarti Islam mengajarkan peperangan. Bukan. Kebencian sekarang kebencian. Kalau kita mau tahu tentang sejarah peperangan Muslim itu beli saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Sama kawan-kawan ini seperti apa. Yang pasti bahwa Tuanku Menjala ini sudah membawa unsur peperangan di dalamnya. Sebentar, abang ini udah jelas ini, udah jelas dengar dulu. Buah marula ini kerja ini. Bahwa untuk mendapatkan rampasan harus ada perang. Karena kalau tidak namanya perampokan. Nah, berarti abang Islam ini itu jelas ini kan. kita berperang kepada kafir. Meliana, kamu itu loh orang ajaran Rasulullah ini lengkap sekali. Kamu kok nolak? Gimana orang ada ayatnya kok nolak kamu? Anda ini sama ini, udah Anda C6 juga ini. Sudah, sebentar. Kalau Anda itu mau tahu sejarah perang. Kamu jangan sensitifan ya, jangan seperti perempuan. Kalau ya, makanya ceritakanlah pada kami dengar loh, kalau mau tahu sejarah, baca dulu. Kalau aku dulu sudah baca itu tahun 80. Dengar dulu Meliana. Saya tidak mengatakan bahwa Islam mengajari kamu untuk memerangi orang. Makanya, cuma saya bilang begini, Islam mengajarkan tentang perang. Dari mana kamu bisa memerangi? Di balik itu sudah. Soal strategi perang. Di balik sudah. Di balik masih khusus. Dan dengan mau aku kabarkan satu. Udah jelas ini C6-nya nih. Diam dulu, biar jelasin. Udah jelas ini Bang. C6-nya udah jelas nih Bang. Tingkat 6 dia nih. Meliala, maukah aku ajarkan kepadamu satu amalan yang lebih baik dilakukan, dan satu amalan itu lebih baik dari malam 1000 bulan? Aku nggak usah Bang ngajari yang itu Bang, nggak usah Bang ngajari lagi. Aku umurku udah hampir 65 Bang, udah banyak aku baca. Ya, aku nggak bohong ya, udah hampir 65 umurku ini. Ya. Kalau begitu, jelaskan padaku, sampaikan kepadaku tentang amalan yang lebih baik daripada mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Udah Bang, nggak usah Bang ngajari aku lagi. Apa itu? Takutkan kamu? Bukan. Kamu muslim seperti itu. Nggak ada gunanya. Yang baik-baik aja. Nggak ada aku gunanya. Adil kau jadi orang. Seolah kamu itu hanya mengabarkan kebaikan. Islam itu adalah pemberi peringatan. Ya. Tahu nggak kamu Al-Quran itu apa? Ya. Al-Quran itu, Al-Quran itu mengajarkan ketakutan. Udah jelas abang ini kan, C6-nya udah jelas, udah muncul. Udah muncul. Apa yang diajarkan kepadamu? Kawan-kawan tahu arti? Kamu akan azabku. Arti C6 itu tahu kan? C itu kamuflase. Kamuflase itu kamuflase 6. Artinya mereka berkamuflase. C6 itu ya. Kamuflase gimana? Kamu lihat kan tadi aku salat Isya. Bentar karena abang sudah mau menyinggung-nyinggung dan membenarkan apa ini? Makanya aku tanya dulu ke kau. Ajarkanlah kepada umatmu tentang ada hal yang lebih baik dari 1000 bulan Lailatul Qadar itu. Apa itu? Tuh C6 tuh. C6 tidur ketika dia berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamuflasenya sudah sampai jauh lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Halo sahabat, inilah itu. Izinkan coba saya bicara sahabatku. Lanjut Bang, lanjut. Aku izin turun dulu ya. Aku izin turun dulu ya. Aku udah apa? Takut dia dikira teroris. Makin bodoh. Ini nih, ajarkan nih. Takut nih. Aku minta maaf ya kawan-kawan ya semua ya. Aku minta maaf ya. Kawan-kawan kalau nggak berkenan ya, maaf ya Bang. Oh ya, udah. Ya. Makanya itu. Ini cara kita nahi mungkar ya. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Menyampaikan ajaran ini dengan benar. Silakan, apa yang kamu tanyakan Raden Arya Cakra? Mohon maaf, agak siapa? Apa namanya? Ya, silakan Bang Raden. Sudah agak malam. Kacamata mulai. Yang pertama begini saudara-saudaraku, bahwa sungguh bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna, yang dibawa yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim kepadanya,
sebagai kitab yang menyempurnakan dari seluruh kitab-kitab yang ada yang terdahulu. Jadi pada intinya sungguh bahwa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini seharusnya yaitu berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quranul Karim dan semuanya masuk ke agama Islam yang sejati, agama Islam yang sempurna. Itu faktor utama. Seperti itu. Dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, Allah itu memberikan sebuah gelar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar kepada mereka, kepada para malaikat-malaikat, kepada para nabi-nabi, yaitu yang dinamakan mukjizat-mukjizat. Ya. Ini adalah sebuah konsep keilmuan. Itu ceramah bang namanya, ceramah itu namanya. Apa yang abang mau sampaikan, poinnya saja bang. Yang kelamaan, udah tengah malam nih. Apa yang abang mau sampaikan, poinnya? Ya, mau melawan narasi saya tentang peperangan, permusuhan dan kebencian serta permusuhan. Sesungguhnya itu bertolak belakang. Sesungguhnya itu bertolak belakang dari fitrah yang mulia. Jadi yang aja. Sementara yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad itu membawa rahmatan lil alamin. Ini Asli kepada sesama, tidak ada unsur kebencian. Loh, lantas menurut Jin dan Jin ini agama yang paling darajat agama apa? Agama ini ya, dengar ya. Iya. Islam itu mengajarkan permusuhan. Mau dengar ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wala tattabi'u. Ini kalimat ini dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Khutuwati syaitan. Lah iya. Khutuwati syaitan. Iya. Berarti Islam itu mengajarkan permusuhan. Teruskan. Bang Jack, izin, tolong di-mute Bang Jack. Tolong Bang Jaka. dulu, Bang Jaka. Itu Bang siapa? Jaka, monitor, tolong di-mute Bang Bosnya Jaka. aja yang enggak Inna langsung dina indallahil Islam. turunkan aja, dia lagi nyanyi, host. Siapa itu? Ini Bang Jack ini lagi nyanyi malah dinaikkan. Ini siapa yang di cas ya? Teruskan barusan ayat barusan teruskan Bang di Hos. cas mute dulu. Kalau di cas mute dulu. Yang baru Ya. teruskan. Mau nanya. Roomnya bising kalau di cas kamu ndak mute. Nanya. Terkait ayat Ya, yang Bang. dibacakan tadi, wala tattabi'i khutuwati syaiton. Yang dibacakan tadi, wala tattabi itu kalimat apa itu? Saya tanya dulu. Gak tahu saya bang. Gak tahu saya. Ya udah kalau nggak tahu. Ya udah kalau nggak tahu. Jadi Harusnya tidak tahunan sih ah. sungguh Gak tahu itu. Ini tadi habis sholat Isya bunda dia masih beleng-beleng. Ya dia itu Terus kayaknya saya mau lagi tanya mabuk lagi. pun itu pun. Mau tanya lagi ke Bang Jin. jadi yang ada Ayat Al-Quran. di agama Islam itu adalah Ada ayat Al-Quran dalam surat As-Su'ara. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Saya mau nanya, pemahaman jin model jahil itu pemahaman terkait khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Pemahamannya bagaimana? Gimana bang? Gimana pertanyaannya? Diulang bang. Ayat yang berbunyi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, itu pemahamannya bagaimana? Terjemahannya Nggak apa tahu itu saya Bang? Terjemahannya Bang. Terjemahannya dulu terjemahannya. Saya nggak tahu apa artinya bang. Abang jelaskan tuh. Abang jelaskan ayat itu, bawa ayatnya. Jelaskan maknanya, artinya apa. Supaya kita bisa nangkap semua. Oke. Di dalam ayat itu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Khalaqa kulla syai'in. Allah Ta'ala menjadikan setiap sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Dan menentukan takdir terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kalau kita memahami ayat itu, berarti manusia itu tidak mempunyai daya upaya.
Begitu kan? Tapi Iya. Rasulullah memberikan legitimasi terhadap hamba, terhadap umat, yaitu dengan cara berdoa agar bisa merubah takdir yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Apakah itu bertentangan antara hadis dengan Al-Quran? Hadis dengan Al-Quran kok bertentangan gimana, Bang? Tidak mungkin lah. Dan memang sejatinya banyak hadis-hadis itu yang sering dibicarakan di sini. Hadis yang ditentukan, Bang Muda. ya, Bang Muda. ya, Di kumal saya ini banyak hadis-hadis Bukhari yang sering disebut pertentangkan di sini nih. Jadi kalau mengatakan bahwa sejatinya Al-Quran itu bertentangan dengan hadis, banyak Bang, banyak hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, termasuk hadis Bukhari yang kita baca-baca sekarang ini, banyak. Hadis itu kan ada yang asli juga ada yang palsu juga, Bang. Banyak penyusup-penyusup. saya tidak menanyakan hadis maudhu, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, tidak menanyakan hal itu. Jadi begini, ada bertentangan tak? Ya. Ketika Rasulullah SAW tidak turun ayat sekian lama karena lupa bilang insya Allah, itu bahkan dikatakan dalam hadis. Ini ya, jangan salah ya. Mau bundir Rasulullahnya. Itu Bukhari. Jadi jangan salah, Bang. Banyak hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Masa seorang Nabi yang mulia mau bundir? Salah si Bukharinya berarti. Banyak Bang. Banyak yang bertentangan, Bang. Sekarang begini, saya mau nanya, kalau misalnya terkait hadis, ada mudallis, ada mudallis. Bunlah di situ. Mudallis itu apa? Pengertian dari ilmu hadis itu apa? Nggak tahu saya, Bang. Saya bukan ahli hadis. Saya bukan ahli nahwu sorof. Jangan tanya begitu ke saya. Terima kasih. Kalau begitu saya akui. Tadi dulu. Terima kasih. Jangan salah. Kalau mau teks per teks, ayat per ayat, nggak tahu saya. Saya bukan ahlinya. Saya malah nggak kenal itu sama hadis. Baru tahu nama doang ini, Bang. Ya, siapa lagi? Betul, Bang. Apa namanya? Dia bilang begini, Islam itu tidak mengajarkan tentang peperangan. Kata qatiluhum itu apa? Qatiluhum yu'azzibuhumullahu biaidikum. Qatiluhum, perangi. Berarti Islam itu mengajarkan peperangan memang. Suruh kita perangi. Siapa yang tahu ayat itu? Qatiluhum. Ada yang tahu nggak ayat itu? Perang juga bangku jihad fisabilillah, membela kebenaran. Tapi konsepnya Islam itu membela kebenaran. Ya, jelaskanlah. Orang Islam bilang qatiluhum kok. Perangilah mereka. Berarti Anda diajarkan untuk cara berperang. Karena apa? Qatiluhum yu'azzibuhumullahu biaidikum wa yuhsihim wa yansurukum alaihim. Silakan Anda buka surah At-Taubah ayat 9. Di situ ada perintah, perangi mereka. Surah At-Taubah ayat 9. Qatiluhum yu'azzibuhumullahu biaidikum wa yuhsihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura kaumil mukminin. Supaya apa? Lega. Karena Allah memberikan kemenangan kepada kalian, maka legalah hati kalian. Naik sinilah Meliala, jangan dibawa aja body tipping. Kita diskusi tuh. Berarti agama Islam ini memang mengajarkan perang juga. Jangan salah dengan agama ini. Hanya menceritakan sisi baiknya saja. Sehingga kita lupa untuk berjuang dan bertempur. Ya. Ada yang membantah saya, silakan bantah Al-Quran. Jangan salahkan saya. Orang saya cuma membaca dari Al-Quran.
Emang suruh berperang di situ, karena suruh kalau ketika kita tidak perang untuk nafs kita tidak menjadikan kita rahmatan lil alamin, suruh perangin nafs kita, suruh perang. Ini saudaraku ya, aku mengisi dulu waktu ya kepada kaum muslimin dan muslimah. Kita muslim ini kalau nggak tahu sejarah peperangan tuh, maka kita akan terlena dengan apa-apa yang Maka ajarkanlah sejarah peperangan. Sebentar dulu Jin, bentar dulu. Oke. Itu dulu ya, mulai Rasulullah itu ya, waktu dia 13 tahun di Makkah itu mengajarkan tauhid, mereka selalu dimusuhin, dijolimin oleh kaum-kaum Quraisy, kafir Quraisy, ya. Begitu dia hijrah, maka musuh Rasul itu menjadi dua. Nah, begitu. Sebentar dulu, musuh Kalian Rasul. didoktrin untuk ketika diperangi jangan daus sama lawan. Sebentar dulu. Lemah aja kalian selamanya. Sebentar. Maka kalian umat Islam ini gak bisa bangkit. Sebentar diam dulu. Ketika Rasulullah iya, hijrah, silakan, Bang. sebentar diam dulu, Jin. Sebentar dulu, aku masih tahu. Sudah, lanjut. Bentar dulu. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, maka musuh dia tuh menjadi dua golongan, yaitu golongan Yahudi di Madinah dan golongan kafir Quraisy yang bekerja sama memusuhi dia. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu sering mengirim surat dan mengirim utusan ke Yahudi Madinah untuk memerangi Rasul, ya. Masya Allah. Sebentar. Jadi mereka itu terkadang mengirim utusan, kadang mengirim surat. Jadi kata Allah, apabila mereka sudah mengikrarkan kepadamu memerangi, perangilah mereka, kata Rasulullah. Jadi kafir itu duluan yang bilang kami perangi kalian. Anda mesti tahu sejarahnya itu. Islam ini kalau tidak bilang ku perangi kalian, Islam tidak memerangi. Makanya Anda tuh kalau Allahu Akbar. Kalau Anda membaca sejarah peperangan tuh baca dulu semuanya supaya tahu sebab-sebab perang Islam itu. Jadi saya salah. Ya iyalah. Mengatakan Islam itu juga menyatakan perang. Iya, bukan Ya, gitu. jadi, Abang jadi ini narasinya sudah tepat sebenarnya. Cuma penempatannya saja di mana peperangan itu dilakukan. Itu saja sebenarnya. Memang benar Islam mengajarkan peperangan, nggak salah kok, benar. Tapi penempatannya di mana? Saya benar kan? Ya terserah tafsir kalian di mana. Makanya jelaslah dalam berislam. Iya, makanya saya nggak menyalahkan host, sudah benar. Makanya saya diam aja, udah benar sebenarnya itu. Pak, gitu. Jadi jangan istilahnya kita ininya apa yang itu nah, ini di sinilah kita main. Di dominan mana Jadi nih otak? narasi terdengarnya kejam, tapi sebenarnya narasi itu ya tinggal kitanya menempatkannya di mana, kapan peperangan itu ada caranya. Mau disuap, ya gitu aja dia. Otaknya lemah. Kita memberi intonasi semacam itu. Karena saya bilang ajaran Islam itu mengajarkan tentang permusuhan. Ya benar, makanya Marah dia maksud sama saya. ini nih. Dari si abang ini nih justru nih Ketika otak saya kita biar bacakan main ayat, gini, pintar gitu. Ketika saya bacakan ayat, marah mereka. Ya iya. Harusnya kayak gini. Gak ngencerna. Ya ayyuhalladzina, sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kata aduun itu apa? Musuh yang nyata. Iya, betul. Betul. Jadi apa namanya, kata-kata adu itu ya permusuhan di situ. Artinya permusuhan dengan Sudah betul setan. host itu, tinggal kitanya saja mencerna. Nah, apa yang harus kita musuhi itu di situ. Bahkan Itu ada sebenarnya, Mbak. itu arti perang itu di situ ada dua tingkatan perang, tahu nggak? Satu tingkatan perang ketika kita dimusuhin, dua untuk hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu kita juga harus diperangin biar nggak kayak itu Ini gagal kebiasaan. Makanya kebiasaan umat Islam sebagian itu begitu, baru tahu sepotong udah pak, saudaranya mau dibunuh gitu. Makanya karena nggak jenius, otaknya nggak jenius. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi memang ya disuruh untuk berperang melawan setan. Iya kan? Begitu host ya? Emangnya saya bilang. Jadi ada dua Emangnya makna. saya bilang begini. Dengar. Emangnya saya bilang bahwa orang Islam itu mengajarkan permusuhan terhadap orang Kristen misalnya? Enggak kan? Yang saya bilang itu adalah
Islam itu mengajarkan tentang permusuhan. Ya, makanya aku bilang kalau istilahnya otaknya yang lemah, istilahnya nggak bisa jenius, udah gagal panen udah. Beleng-beleng. Ini semakin jenius justru kalau bagi yang jenius. Muhammad, stop. Tuhan terbaik. Sedikit tos barangkali. Saya mah baru masuk aja tadi, wah, ya langsung. Tos. Keren. Silakan ya. Islam kan pernah menguasai 2/3 dunia. Itu pasti terjadi perang, pasti itu. Iya. Nah, sekarang waktu terjadi Khalifah Umar itu menguasai 2/3 belahan dunia ini saya dengar dari ke sebelah, tapi saya tidak mau tanggapi. Apakah memang semua dipicu oleh sebelah atau ada suatu, karena setahu saya begini, Rasulullah itu, para sahabat itu mengirim surat dulu kepada yang bersangkutan. Ya kan? Kalau dijawabnya dengan permusuhan, maka terjadilah perang. Nah, seperti itu. Belum lagi nih, ada paham. satu ya. Ada Ya. satu ayat yang kalau saya bilang, Silakan. kalian ini berbahaya sekali. Kenapa tuh, Pak? Ya iya udah kayak serigala kalau nggak berbahaya nggak. Disuruh bundir. Ajaran Islam kalian itu disuruh bundir. Dan bunuhlah diri kalian. Siapa yang pernah baca ayat itu? Ya, itu ayatnya faktulu ampusakum, itu kan bunuhlah diri kalian itu. Ya sudah. Dan bunuhlah diri kalian. Iya. Nah, makanya di situ harus paham, harus memahami. Apa tadi Mas? Ayat apa tadi Mas? Bela yang benar, ya bunuh lebih baik. Ayat apa tadi? Kau baca itu Bang. Membela yang benar lebih baik. Itu ayatnya faktulu ampusakum itu. Sebelum ayat itu coba baca Mas. Di kapal lu. Ya itu urusan kau itu. Urusan kau mau baca ayat setelahnya atau sebelumnya, terserah kau. Saya cuma kasih tahu kamu. Saya cuma informasikan ke kamu bahwa Islam Kan Mas itu tadi bilang mengajarkan seperti kalau itu. Islam bunuh diri. Mas ini orang Ya tugas kau belajar tahu itu. buka kubur Mas. Bunuhlah dirimu Bukan dan urusan keluar saya. dari kampungmu. Mas. Mas. Bunuh dirimu dan keluar dari kampungmu. Mas. Itu ajaran Islam itu. Ada di dalam Alkitab kalian tuh. Takbir. Ya, artinya kan di sini ketika ada informasi itu datang, jangan langsung ditelan begitu saja gitu. Harus dipahami apa sih maksudnya, begitu. Sehingga tidak gegabah dalam bertindak begitu loh. Pasti kau benci saya karena menyampaikan kebenaran kan? Kau benci saya karena saya menyampaikan kebenaran kan? Saya sampaikan ada bunyinya di dalam kitab kalian. Kalian mau makan saya gara-gara itu. Bang, itu izin ntar. Itu tadi yang abang bacakan tadi, faktulu ampusakum. Itu kalau di kitab Kejadian ada itu bang. Itu ketika Nabi Musa itu. Ya ada itu abang kalau Ya terserah lah, nggak tahu saya bang. Itu kalau pokoknya host nanti di kalau dalam host Al-Quran kita ada tulisan seperti itu. Gitu. ya kalau host nanti Soal bagaimana baca penjelasannya kalian belajar Itu- sendiri-sendiri karena masing-masing kita beda. itu kan itu ketika dulu Nabi Musa Abang bermunajat. menolak ayat itu. Sebentar bang. Pertanyaan saya begini. Tidak boleh ditolak itu ayat, bagian dari ayat itu. Sarang burung. Rambut. Aku jelaskan lagi yang tadi itu ya, aku jelaskan ya. Itu ketika jelaskan, Abang. kalau di kitab Kejadian itu ketika Nabi Musa bermunajat, maka kaumnya Bani Israel itu menyembah patung anak sapi. Kalau atau pakai dondok bahaya. Sebentar ya. Maka Nabi Musa marah. Ya kan? Faktulu anfusakum. Dalikum khairul lakum inda bariikum.
apabila mereka, karena apa? Allah murka kepadanya. Ya, Nabi Musa murka kepada itu, disuruh Nabi Musa, maka di kejadian itu mereka bunuh-bunuhan, memang ada ayatnya itu. Setelah Musa bilang, kalian bunuh-bunuhan aja, kalian lebih bagus kalian mati semua. Tapi benar kan? Iya, tapi kan sebentar dulu. Tapi mereka itu mematuhi Nabi Musa, maka diampuni dosa orang itu. Setelah dia mengikuti perintah Nabi Musa, mereka bunuh-bunuhan, tapi diampuni dosanya. Akhirnya orang itu dihidupkan lagi. Nah, baca di kitab Kejadian tuh, bukan di Al-Quran aja ada itu. User, kenapa gue naik ganggu sini, User? Kita daripada menduakan istilahnya Allah lebih Tolong baik. di-mute, User. Yang lain bicara, tolong di-mute supaya tidak saling mengganggu. Nama aku. Ato nama aku, Ato. Itu siapa yang mengarang itu? Iya. Double 2. Kenapa dia? Atau Mas ini. Mas, apalagi panggilnya saya. Saya malas dipanggil Mas. Terlalu mahal kalau Mas. Panggil perak aja. Subhanallah. Jadi begitu saudara-saudara ya. Apapun informasi yang datang kepada kita, tabayun dulu. Mas, Apa maksudmu kau ini atau kamu diblokir? ayo toh. Mas, belum selesai ini Mas. Kau panggil saya Mas satu kali lagi saya blokir kau. Nama aku Daeng. Masa saya panggil Jin? Kan orang Makassar. Kalau Kau saya mengganggu di jalan diskusi. Ya naik maksudnya mau apa Bang? Naik